Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita hingga sampai pada pagi hari ini. Sekalipun kita tidak bersama-sama di dalam satu ruangan, tetapi kita percaya bahwa Allah hadir di masing-masing di mana kita berkumpul dan memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini. Karena itu mari dengan penuh syukur dan penuh sukacita kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita hingga pada pagi hari ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis untuk kita. Karena itu mari kita bersyukur kepadanya dengan menyanyikan pujian PPK nomor 25, Besar Setia Tuhan. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku.
Bait yang ketiga. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berlimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu tahu sediakan, besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin, menjaga dan memelihara kami. Sekalipun situasi di sekitar kami, khususnya situasi Indonesia saat ini yang begitu mencekam, yang pada akhirnya dengan hikmat Tuhan, kami boleh beribadah masing-masing di tempat kami. Bukan karena kami tidak mau berkumpul di satu ruangan, tetapi supaya kami boleh membantu pemerintah di dalam memutus rantai virus ini ya Tuhan, agar tidak meluas dan melebar kemana-mana. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau boleh memimpin kebaktian kami, setiap keluarga. Sehingga dengan demikian kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Sekalipun kami terkadang menjadi takut, tetapi kami tahu bahwa Allah kami Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang akan membimbing kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan kebaktian kami di pagi hari ini. Engkau pimpin kami ya Tuhan, agar kami beroleh kekuatan lewat firman Tuhan, sehingga tidak ada tempat bagi kekhawatiran, bagi ketakutan, untuk membuat iman kami menjadi lemah. Kiranya kebaktian kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat emas kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat ke-17 berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menanggapi firman Tuhan ini dengan pujian Arti Hidupku. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup ini. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku.
arti hidupku. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa harus begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup ini. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita berdoa syafaat bagi situasi negeri kita hari ini, di mana bangsa kita sedang berjuang bersama-sama untuk melawan penyebaran virus corona yang begitu menakutkan. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa bersama agar bangsa kita ini boleh diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya bagi kesejahteraan bangsa ini. Yang kedua, kita juga berdoa untuk seluruh umat Kristen. Kiranya Tuhan memberikan, menganugerahkan kesatuan hati bagi seluruh umat Kristen untuk sama-sama berlutut di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kita bukan waktunya untuk terpecah-pecah, tetapi waktunya untuk menyatu di hadapan Tuhan, agar pergumulan kita bersama ini boleh segera berlalu karena kasih Tuhan. Dan yang ketiga, kita doakan untuk mereka yang terlibat langsung di dalam menangani virus ini, terutama para tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan menolong mereka, membentengi mereka, agar segala perjuangan mereka boleh membuahkan hasil, di mana mereka yang sudah terjangkit dengan virus ini boleh mengalami kesembuhan. Mari saudara-saudara, saya ajak kita berdoa, mendoakan 3 pokok doa ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala anugerah Tuhan. Terima kasih untuk segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, khususnya di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami, di mana ada satu keadaan yang begitu mencekam, yaitu virus corona yang sudah menjangkit beberapa saudara-saudara kami, dan ini sangat membahayakan umat-Mu ya Tuhan, juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena itu kami datang kepada Tuhan, mendoakan pemerintah kami dengan segala usaha mereka untuk menangani keadaan ini ya Tuhan. Anugerahkan hikmat bijaksana, agar dengan hikmat Tuhan, segala sesuatu yang sedang disiapkan
untuk melawan segala serangan virus ini benar-benar ampuh karena anugerah Tuhan. Pimpin Tuhan Presiden kami, Wakil Presiden bersama dengan jajarannya, dengan seluruh pihak-pihak terkait, agar mereka menyatukan langkah di dalam melaksanakan tanggung jawab ini bersama dengan rakyat, terutama juga dengan kami, anak-anak Tuhan. Kami mendoakan juga untuk seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia, secara luas lagi di seluruh dunia. Biarlah Engkau satukan hati kami, Tuhan. Bukan saatnya bagi kami untuk saling menyalahkan, tetapi saatnya bagi kami untuk memakai lutut kami, berdoa bersama-sama di hadapan-Mu, memohon belas kasihan Tuhan, sehingga segala apa yang terjadi saat ini benar-benar boleh berlalu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebijakan kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang senantiasa turun atas kami, umat-Mu. Karena itu Tuhan, lepaskan kami dari segala belenggu dosa yang membuat kami saling menyalahkan, tetapi arahkan seluruh pandangan kami kepada Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah menjamin kehidupan kami. Demikian kami doakan Tuhan untuk pihak-pihak terkait, terutama para tenaga medis yang menjadi barisan terdepan untuk menangani pasien yang sudah terjangkit dengan virus ini. Tuhan tolong mereka. Mereka punya keluarga, mereka punya istri, mereka punya anak. Karena itu kami mohon Tuhan pimpin mereka. Berikan hikmat, bentengi mereka. Agar mereka di dalam melaksanakan tugas benar-benar mendapat pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan izinkan seluruh keadaan ini untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi menyerukan nama Tuhan. Untuk sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hati umat-Mu, agar kami sungguh-sungguh boleh menikmati damai sejahtera Tuhan, sekalipun di tengah-tengah persoalan ini. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya kepadamu kami berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah bersama-sama berdoa, saudara-saudara. Kita percaya bahwa Allah Maha Pendengar doa. Karena itu, biarlah kita tidak jemu-jemu untuk berdoa dimanapun dan kapanpun. Untuk bangsa kita, untuk diri kita masing-masing, dan untuk siapapun kita perlu berdoa untuk mereka. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian Ku bersyukur buat kasih-Mu. Sekaligus kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahlah, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus,
Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahlah, oh heran kasih-Mu. Oh indahlah, oh heran kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih dapat menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Walaupun kita melihat bahwa kita tidak dapat bersama-sama di dalam satu ruangan gereja, sebab kita dianjurkan untuk ibadah masing-masing di rumah. Tetapi yang kita syukuri adalah bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir, tidak pernah habis untuk kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh boleh berharap kepadanya, sekalipun situasi sangat mencekam. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami mengucap syukur karena anugerah demi anugerah yang melampaui segala akal itu terus-menerus Engkau berikan, Engkau nyatakan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih jikalau kami boleh mendapatkan kesempatan beribadah bersama dengan keluarga kami. Biarlah kasih Allah boleh terus mengalir atas kami dan akan memimpin membentengi kami dari berbagai-bagai pencobaan. Siapkan hati kami ya Tuhan di dalam mendengar firman-Mu hari ini, agar kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan kekuatan daripada firman Allah, firman yang hidup, firman yang menguatkan dan mengokohkan iman kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh jam pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu bagaimana saya mengalami kasih Allah. Bagaimana saya dapat mengalami kasih Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berharap bahwa kondisi saat ini yang sangat-sangat mencekam boleh segera berakhir, ya. Tentu di dalam kemurahan Tuhan. Tetapi di atas semua itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berhenti berharap, tidak boleh berhenti berjuang, tidak boleh berhenti untuk berdoa. Nah, karena itu kita membutuhkan pengenalan akan Tuhan. Kita membutuhkan kasih Allah yang dapat membangkitkan semangat kita sebagai anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi hari ini tidak jauh beda dengan kondisi yang dialami oleh Petrus ketika ia menulis satu surat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Kondisi mereka juga cukup mencekam. Namun saudara-saudara, di dalam keadaan yang demikian, Petrus di dalam hikmat Allah, dia memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat untuk menguatkan iman mereka di dalam
menghadapi persoalan. Dan saat itu persoalannya adalah ada banyak penyesat-penyesat yang dapat memangsa mereka, menghancurkan iman mereka. Tetapi Petrus sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada mereka, yaitu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9 saya baca demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Petrus? Kalau kita memperhatikan, Petrus adalah seorang murid Yesus yang dipilih oleh Yesus menjadi salah seorang murid dari 12 murid. Ya, Petrus itu adalah salah satu murid Yesus. Dan kita tahu, saudara-saudara, bagaimana perjalanannya di dalam menjalankan panggilannya menjadi murid Yesus. Saudara, Petrus adalah bukan orang yang terus hidup di dalam kebaikan, tetapi kadang-kadang Petrus juga mengalami persoalan dalam hidupnya, hingga akhirnya dia melakukan hal-hal yang berseberangan dengan keinginan Allah. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 16, kita menemukan di sana bagaimana Petrus memberikan sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh menakjubkan, di mana ketika Yesus bertanya kepadanya, menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Saudara, ini menjadi sebuah pernyataan yang begitu agung, di mana Petrus telah memberikan sebuah pemahamannya kepada di hadapan Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias. Itu sebuah pengakuan, dan Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini, di atas pengakuanmu ini aku mendirikan jemaat. Saudara, ini luar biasa. Tetapi siapa sangka beberapa waktu kemudian, bahkan tidak lama kemudian, Petrus melakukan hal yang berseberangan dengan itu. Di mana ketika Yesus menyampaikan sesuatu tentang kematiannya, maka kemudian Petrus menarik Yesus ke samping dan membisikkan kepada Yesus untuk mengatakan bahwa tidak akan mungkin terjadi hal itu. Saudara-saudara, ini sebuah pernyataan yang berbeda dengan pernyataannya yang sebelumnya. Dan bagi Allah atau bagi Yesus itu merupakan kesalahan yang fatal. Sehingga dia berkata kepada Petrus, "Enyala engkau iblis." Ya, bagi Yesus itu merupakan buah daripada kejahatan, ya, lahir daripada iblis. Karena apa? Dikatakan kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berhenti daripada itu. Petrus juga di dalam perjalanannya mengikut Yesus dikatakan bahwa dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali ketika Yesus ditangkap dan diperhadapkan dengan salib itu.
Itu sebuah perjalanan iman atau perjalanan hidup yang sungguh-sungguh, kalau kita boleh katakan, sebuah kehidupan yang gagal. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya ketika kita membaca surat Petrus ini, kita dapat mengerti betapa Petrus itu begitu sedih. Dia menyesali kehidupannya, dia merasa di dalam perasaannya bahwa dia itu adalah seorang yang gagal. Sehingga ketika dia menyadari betapa dirinya telah mengalami kegagalan demi kegagalan di hadapan Tuhan, dia sungguh-sungguh sadar sekali bahwa bagaimana aku ini dapat mengalami Tuhan dalam hidupku. Bukan aku nggak mau mengalami Tuhan, tetapi ketika aku mau berusaha untuk mau mengalami Tuhan, kok ya gagal terus. Ada saja tantangan dan aku tidak dapat menghadapinya dengan keberanian yang sungguh-sungguh. Lalu saudara-saudara, ketika dia menyadari hal itu, dia mengatakan di ayatnya yang ke-5 itu, bahwa justru karena itu, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Petrus sadar bahwa segala usahanya yang dia lakukan selama ini, yang dia katakan itu sebagai pernyataan kasihnya kepada Kristus, ternyata semua gagal. Ya. Dia mencoba menghalangi pekerjaan Tuhan dengan berkatakan tidak mungkin terjadi, engkau tidak akan mati. Bagi Allah itu sebuah sikap perlawanan terhadap kuasa Tuhan. Maka dengan usahanya yang seperti itu, Petrus sungguh-sungguh menyadari bahwa iman saja itu tidak cukup. Iman saja kepada dia tidak cukup. Percaya saja kepada dia tidak cukup. Bahkan janji kepada dia itu juga tidak cukup. Komitmen kepada dia tidak cukup. Sekalipun aku pun telah menyatakan diri sebagai murid Yesus, kadang-kadang itu tidak cukup. Maka apa yang harus ia lakukan? Apa yang menjadi resepnya sehingga dia bisa mengenal Allah lebih sungguh? Maka dia katakan bahwa iman itu, iman yang sudah Allah berikan kepada kita itu, kita harus wujudkan, kita harus tambahkan, kita harus buahkan dengan apa? Hal-hal yang praktis dalam kehidupan kita. Yaitu dikatakan bahwa iman harus ditambahkan dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah perbuatan baik yang harus menyertai atau mengiringi iman itu sendiri. Ya, di dalam Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi saudara-saudara, hati-hati juga dengan perbuatan baik, ya. Karena perbuatan baik itu mesti diuji, ya. Perbuatan baik pun mesti diuji, kebajikan pun mesti diuji. Karena apa? Di dunia ini ada banyak orang yang baik, bukan? Apakah semua kebaikan mereka itu benar-benar disebut sebagai kebajikan yang dapat menumbuh kembangkan iman? Tentu tidak, saudara-saudara. Maka kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 13 itu, Paulus mengatakan bahwa di dunia ini ada banyak orang baik, bahkan untuk bisa membela temannya atau saudaranya, dia berani untuk merelakan dirinya dibakar. Tetapi dikatakan jika itu tidak lahir daripada kasih Allah, jika hal itu tidak lahir daripada buah roh di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka itu pun seperti gong yang gemericik. Tidak ada artinya, semua menjadi sia-sia. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
kebajikan atau perbuatan baik itu mesti diuji. Ya, apakah itu benar-benar perbuatan baik yang lahir daripada kasih Allah, yang lahir daripada buah roh, atau kasih atau kebaikan yang umum, ya kebaikan yang natural, yang dilatih, yang terus-menerus dilatih, kemudian dia bisa menjadi orang baik. Saudara-saudara, bukan hanya manusia ya yang bisa berbuat baik ketika dilatih. Binatang pun juga bisa dilatih untuk berbuat baik. Bapak Ibu pernah mungkin melihat di televisi atau di video bahwa anjing itu kalau disuruh berdoa, dilatih, dia bisa berdoa. Sebelum dia makan, dia harus berdoa dulu, dia bisa berdoa. Binatang kalau dilatih itu bisa membantu tuannya untuk mengambilkan obat ketika sakit, untuk mengambilkan minum ketika sakit. Itu juga bisa dilakukan, tetapi itu sifatnya natural atau sifatnya alami. Tetapi yang dimaksud di sini adalah untuk mengenal Allah itu di dalam iman itu harus disertai dengan kebajikan, yaitu kebajikan yang lahir daripada kasih Allah, dan itu diwujudkan di dalam perbuatan baik. Itu menjadi panggilan kita saudara-saudara sebagai orang Kristen untuk bisa melakukan apa yang baik, dan itu sifatnya wajib ya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi apakah iman yang ditambahkan dengan perbuatan baik itu cukup? Ternyata juga tidak cukup. Iman perbuatan baik masih perlu ditambahkan dengan pengetahuan. Kenapa saudara-saudara? Saya sudah katakan tadi bahwa perbuatan baik itu tidak semuanya benar-benar menyenangkan Tuhan. Maka perlu diuji. Bagaimana bisa mengujinya? Yaitu dengan pengetahuan yang benar. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar berdasarkan firman Tuhan untuk membedakan mana kebaikan atau kebajikan yang lahir daripada sifat yang natural atau mana kebaikan yang benar-benar lahir daripada buah roh. Sehingga dengan konsep yang demikian saudara-saudara, kita tidak gampang tertipu di dalam menghadapi segala situasi. Bukankah di sekitar kita ada begitu banyak orang baik, tetapi kadang-kadang kebaikan itu memiliki motivasi-motivasi tertentu, saudara-saudara. Saya memperhatikan di dalam media sosial itu dikatakan bahwa waktu dulu pileg atau pilpres itu banyak partai yang membagikan kaos, ya, walaupun banyak orang yang tidak butuh. Tetapi hari-hari ini, ketika masyarakat butuh masker, di mana partai-partai itu? Nah, saudara-saudara, ini penting bahwa terkadang kebajikan yang natural itu sifatnya terbatas, sifatnya singkat, tidak lama. Karena apa? Itu lahir karena ada kepentingan saja, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah untuk bisa mengenal Tuhan, maka iman itu harus disertai dengan kebaikan atau perbuatan baik yang lahir daripada buah roh. Karena itu sifatnya kekal. Karena itu sifatnya dilahirkan oleh Allah dan tidak mungkin bisa berhenti. Karena itu dari dalam. Dari kekuatan Allah melahirkan perbuatan baik kita sehingga tidak ada kejenuhan untuk melakukannya. Nah, karena itu saudara-saudara, mesti kita punya konsep yang baik. Ya, maka perlu pengetahuan. Di dalam iman itu perlu pengetahuan supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara-saudara, pernyataan sikap sinode-sinode untuk menyatakan bahwa sementara ibadah-ibadah itu dialihkan ke rumah atau kepada keluarga-keluarga, itu tentu sudah melewati satu proses pergumulan di dalam pengetahuan yang baik. Ya,
Tidak semata-mata hanya karena menyatakan kita tunduk kepada pemerintah, tetapi kalau kita lihat bahwa konsep ibadah itu tidak hanya terbatas kepada gedung gereja, saudara-saudara, tetapi dimanapun, ya, karena sifatnya itu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, kita bukan memunculkan satu konsep bahwa ibadah itu boleh di rumah nanti, begitu ya. Tapi mengingat kondisi saat ini, maka perlu untuk sementara waktu kita melaksanakan hal ini seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, karena itu saudara, di dalam menentukan sikap, di dalam menentukan segala sesuatu untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, memerlukan konsep yang jelas, dan itu harus muncul dari pengetahuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka iman ditambahkan dengan kebajikan yang harus disaring atau dipilih, ya, atau harus diteliti melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pengetahuan akan Allah, ya. Tetapi apakah cukup dengan dua itu saja? Ternyata Petrus pun mengatakan bahwa untuk mengenal Allah, kebajikan, pengetahuan juga tidak cukup. Mesti harus ada pengendalian diri. Saudara-saudara, bukankah banyak orang pintar, tetapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang ateis, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menjadikan pengetahuan mereka menjadi Tuhan mereka. Maka saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita tidak hanya cukup belajar Alkitab, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan diri untuk tidak hanya mengisi pengetahuan kita, pikiran kita dengan ayat-ayat, tetapi kita mesti kendalikan. Kita mesti harus atur dengan baik-baik agar pengetahuan yang kita tahu dari Alkitab ini dapat dikendalikan dan ditundukkan di bawah kuasa Allah, sehingga kita pada akhirnya bukan melawan Tuhan dengan pengetahuan yang kita alami, yang kita punya, tetapi kita justru semakin tunduk dan taat kepada Tuhan. Maka perlu pengendalian diri. Dan hal lain, saudara-saudara, yang juga tidak kalah penting dikatakan bahwa tidak hanya cukup mengendalikan diri. Karena kita ini, saudara-saudara, kadang-kadang hari ini bisa mengendalikan diri, besok belum tentu, besok bisa tetapi lusa belum tentu. Maka dikatakan perlu ada ketekunan. Kenapa? Ketekunan ini akan melatih kita untuk bisa step by step, tahap demi tahap, pelan-pelan, bertekun melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu jauh lebih berdampak daripada hanya sekedar kita mencoba menunjukkan komitmen kita, tetapi pada akhirnya komitmen itu hanya bertahan sebentar. Sebagaimana Petrus dikatakan bahwa mereka mungkin bisa lari, tetapi saya tetap bertahan. Ya. Saya jauh lebih kuat, tetapi apa yang terjadi? Justru janji daripada Petrus itu, dia yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara, mengerikan. Maka saudara-saudara, tidak cukup kita hanya janji sama Tuhan, tidak cukup kita hanya membuat komitmen, tidak cukup kita hanya mengendalikan diri, tetapi harus ditambah dengan apa? Bertekun. Bertekun itu berarti dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, pelan demi pelan, tetapi pasti, karena kita punya target bahwa hidupku harus menjadi kemuliaan Tuhan. Ya. Apalagi yang perlu ditambahkan, dikatakan bahwa kita harus menambahkan kesalehan. Apa itu kesalehan? Kesalehan itu adalah kesucian hidup. Saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen itu adalah panggilan Tuhan. Dan kita dipanggil bukan untuk menjadi orang benar sehingga kita membanggakan diri. Tetapi dikatakan kita dipanggil menjadi alat bagi Tuhan. Kita dipanggil menjadi alat di tangan Tuhan. Dan alat yang dipakai Tuhan itu harus ada alat yang suci, harus alat yang bersih. Maka saudara-saudara, di dalam kita mengalami kehidupan di dalam Tuhan, kita mesti harus semakin hari semakin
hidup di dalam kesalehan. Kita harus semakin hari semakin disucikan. Tujuannya bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaannya, alat yang suci, alat yang kudus di tangan Tuhan. Maka kita perlu mengalami atau memperjuangkan hidup yang saleh. Saudara-saudara, betapa panjangnya proses menjadi seorang yang saleh, ya. Betapa beratnya perjuangan menjadi orang saleh. Harus melewati perbuatan baik, harus melewati pengenalan akan Tuhan sehingga kita punya pengetahuan untuk bisa menentukan mana yang baik dan yang jahat. Kita harus melakukan pengendalian diri. Kita harus melakukan ketekunan. Dan juga pada akhirnya kita harus terus-menerus hidup di dalam kesucian. Apakah cukup? Juga tidak. Dikatakan bahwa harus terus ditambahkan semakin luas lagi, yaitu kasih kepada sesama. Dan setelah kasih kepada sesama dalam ruang lingkup kita, dikatakan juga kasih kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada orang lain itu sebenarnya itulah yang sedang kita kerjakan hari ini. Kenapa kita harus memisahkan diri untuk sementara? Kenapa kita menjauhkan perkumpulan orang banyak? Supaya kita membantu, supaya penyebaran virus itu tidak semakin luas. Dan ini salah satu bentuk kasih kita, kepedulian kita kepada sesama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya iman saja tidak cukup. Iman saja tidak cukup untuk membuat kita bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetapi dikatakan harus ada wujud nyata yang terus-menerus ditambahkan dengan iman itu, yaitu tadi kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri, kesalehan, kemudian ketekunan, saudara-saudara, dan juga kasih kita kepada sesama dan kasih kepada orang lain. Itu merupakan buah daripada iman Kristen. Itu merupakan buah daripada orang-orang yang sudah lahir baru di dalam Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita akhirnya mendapatkan pemahaman yang sangat-sangat luar biasa bahwa untuk mengalami Tuhan itu membutuhkan waktu yang panjang. Membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit, membutuhkan ketekunan, membutuhkan sikap yang konsisten dengan pengajaran yang benar. Dengan demikian, kita beroleh kemampuan untuk bisa lebih giat di dalam mengalami atau mengenal Kristus Tuhan kita. Tetapi saudara-saudara, jika kita tidak berjuang demikian, jika kita menganggap sepele tentang hal-hal itu, maka dikatakan hal itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang picik, akan membuat kita menjadi orang-orang yang buta. Apa artinya? Kita akan membiarkan dosa-dosa yang lama itu bisa hidup kembali. Ya, ada banyak di antara kita orang-orang Kristen yang pada akhirnya kembali ke kubangan yang lama. Karena apa? Tidak mau berjuang dengan iman yang mereka miliki. Mereka berkata bahwa anugerah Tuhan itu besar untuk aku. Tetapi mereka lupa bahwa kita pun juga harus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus sungguh-sungguh berjuang agar kita tidak jatuh ke dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Bukankah banyak orang Kristen yang akhirnya menjadi orang Kristen yang mencemarkan nama Tuhan? Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang
mencemarkan nama Tuhan. Mari kita berjuang bersama. Mari kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Allah telah memberikan kita iman. Maka dengan iman itu kita berjuang untuk bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah Tuhan. Maka pada akhirnya kita bisa menjadi alat yang dapat dipakai Tuhan semakin dahsyat. Nah, karena itu saudara-saudara, dengan kondisi hari ini kita tidak perlu takut dan khawatir. Ya, karena kita percaya bahwa ketika kita punya hal-hal ini dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka dikatakan tadi bahwa semuanya itu akan ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita mengenal Tuhan kita dengan baik, maka kita akan hidup di dalam pengenalan itu, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya saudara-saudara, firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan akan menjadikan kita orang Kristen yang jauh lebih menghidupi kebenaran, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami, bagi seluruh umat-Mu, sehingga kami semakin dikuatkan dalam menghadapi segala kondisi saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi hari ini, hari esok, bahkan masa-masa selanjutnya. Mari saudara-saudara, kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian PPK nomor 174 sambil mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan pujian PPK nomor 174, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini aku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Betapa heran aku dapatkan iman yang jadi selamatku, dan percaya kepada firman-Nya beroleh damai di hati. Namun ini aku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun ini aku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Mari kita mendoakan untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami
telah diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sedikit apa yang kami punya, yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk meluaskan kerajaan-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang telah mengumpulkan persembahan ini, agar mereka juga boleh semakin hari, semakin lebih lagi di dalam mengasihi Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian kita selesai. Silakan duduk, silakan mengambil doa teduh. Bapak Ibu sekalian, sebagai warta hari ini kami menyampaikan kembali bahwa sesuai dengan surat yang sudah disampaikan via WA, bahwa untuk sementara kegiatan gereja akan ditiadakan dari hingga tanggal 29. Nah, khusus untuk kebaktian tanggal 29 sekalipun sudah disampaikan bahwa tetap libur atau dipindahkan, dialihkan ke rumah masing-masing. Namun saudara-saudara, kita akan melihat kondisi dan situasi ke depan ini. Kita berharap bahwa kondisi ini akan segera membaik, dan jika pun belum membaik saudara-saudara, mari kita tidak boleh putus asa atau menjadi panik. Kita tetap akan mengikuti anjuran pemerintah bahwa hingga 2 minggu ke depan kita masih tetap lebih banyak berada di rumah. Karena ini akan membantu pemerintah di dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini. Karena itu saudara-saudara, tetaplah semangat ya, tetap semangat, dan jikalau nanti ada informasi selanjutnya kami akan sampaikan melalui WA atau kami bisa menelpon Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.